pengertian psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat, sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Psikotropika terdiri dari 4 golongan, yaitu golongan 1, psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh ekstasi. Zat psikotropika golongan 1 terdiri dari 26 macam. Golongan 2, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh amfetamin. Zat psikotropika golongan 2 terdiri dari 14 macam. Golongan 3, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh fenobarbital. Zat psikotropika golongan 3 terdiri dari 9 macam. Golongan 4, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh diazepam, nitrazepam. Zat psikotropika golongan 4 terdiri dari 60 macam. 2. Contoh psikotropika. 1. Psikotropika yang tidak digunakan untuk tujuan pengobatan dengan potensi ketergantungan yang sangat kuat. Contoh LSD, MDMA, dan masacarin. 2. Psikotropika yang berkhasiat tetapi dapat menimbulkan ketergantungan seperti amfetamin. 3. Psikotropika dari kelompok hipnotik sedatif seperti barbiturat, efek ketergantungan sedang. 4. Psikotropika yang efek ketergantungannya ringan seperti diazepam, nitrazepam. 3. Bahaya penyalahgunaan psikotropika. Meski memberikan efek kecanduan, namun penggunaan zat-zat tersebut diperbolehkan asal sesuai dengan resep dokter. Namun sayang, saat ini pemakaiannya justru berlebih dan melewati dosis normal, sehingga manfaat yang diberikan justru memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Ada banyak bahaya dan efek penyalahgunaan psikotropika. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Stimulan. Fungsi tubuh akan bekerja lebih tinggi dan bergairah sehingga pemakaian lebih terjaga. Kerja organ menjadi berat dan jika si pemakai tidak menggunakan obat-obatan tersebut, badan menjadi lemah. Efek kecanduan ini menyebabkan penggunaannya harus selalu mengkonsumsi zat tersebut agar kondisi tubuh tetap prima. Contoh stimulan yang sering disalahgunakan adalah ekstasi dan sabu-sabu. 2. Halusinogen. Ini adalah efek yang sering dialami oleh pemakai di mana persepsinya menjadi berubah dan merasakan halusinasi yang berlebihan. Contoh zat yang memberikan efek halusinogen salah satunya adalah ganja. 3. Depresan. Efek tentang yang dihasilkan karena zat tersebut menekan kerja sistem saraf pusat. Jika digunakan secara berlebihan, penggunaannya bisa tertidur terlalu lama dan tidak sadarkan diri. Bahaya yang paling fatal adalah menyebabkan kematian. Contoh zat yang bersifat depresan salah satunya adalah putau. 4. Sanksi Undang-Undang Penyalahgunaan Psikotropika Pasal 61. Barang siapa mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16, mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17, dan yang melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan impor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat 2 atau Pasal 22 ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp300 juta. Pasal 62. Barang siapa secara tanpa hak memiliki atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp100 juta. Pasal 63. Barang siapa melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp60 juta. Pasal 64. Barang siapa menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi
rehabilitasi yang tidak memiliki izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp20 juta. Pasal 65, barang siapa yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan atau pemilikan psikotropika secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp20 juta. Pasal 66, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang menyebut nama, alamat, atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. 5. Upaya pencegahan. Zat psikotropika akan memberikan manfaat jika dipakai untuk tujuan yang benar, misalnya untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan. Dalam bidang kedokteran, misalnya satu jas narkotika diberikan kepada pasien yang menderita rasa sakit luar biasa karena suatu penyakit atau setelah menjalani suatu operasi. Penyalahgunaan zat psikotropika sangat berbahaya bagi diri sendiri, keluarga, maupun kehidupan sosial di sekitar kita. Dampak negatif pemakaian zat adiktif dan psikotropika pada diri sendiri, yaitu rusaknya sel saraf, menimbulkan ketergantungan, perubahan tingkah laku, dan menimbulkan penyakit jantung, radang lambung, dan risiko mengidap HIV positif pada dosis yang tidak tepat akan mengakibatkan kematian. Kita semua harus berupaya untuk terhindar dari penyalahgunaan zat psikotropika. Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan zat psikotropika adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan. 3. Melakukan kemitraan atau kerjasama dalam rangka pencegahan. 4. Melibatkan forum kerukunan umat beragam, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah, dan komunitas intelijen daerah untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 5. Menyusun program dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan. 6. Pembangunan sistem informasi dan kegiatan pencegahan narkotika. 7. Fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan zat adiktif.